muncul. Rekaman di sebelah kanan ujung. Hah? Kanan atas. Apa itu ini? Yang mana ini ya? Kami itu ya, itu merekam itu. Merekam ini? Ya, merekam nih. Ya, kalau begitu. Jangan begitu tutup kan? Ya, terpasangnya ini ya toh? Ya. Terpasang Coba di casnya apa? Ya, biarkan begitu, merekam itu. Ya. Sudah, Mi. Oke. Cek. Ini tuh mau dikasih ke sini. Cek. Di sini kan. Cek. Itu Pak. Cek. Cek. Tes. Bapak Ibu teman-teman yang masih berada di luar ruangan gedung guru, mohon kiranya segera masuk karena kegiatan kita pada hari ini akan segera dimulai. Mohon izin teman-teman untuk mengisi bangku yang ada di depan. Tapi mengingat kembali waktu kita akan segera mulai kegiatan hari ini. Mohon kiranya teman-teman yang masih ada di luar ruangan gedung guru, mohon untuk segera masuk ke ruangan. Tapi teman isi di tempat di depan. Jangan diisi di belakang karena materi hari ini masalah tata cara pendaftaran. Dan sampai di belakang kita tidak lihat, tidak ada. Nanti pertanyaan akan timbul satu persatu lagi. Jadi isi di depan supaya kita sama-sama mengerti.
Halo. Halo, halo. Ayo lagi santai kawan. Mohon maaf sebelumnya teman-teman di grup saya arahkan pakai sepatu karena mungkin ini adalah awal kita. Recording in progress. Biasakan kita ya, jangan dilihat oleh tamu-tamu seperti ini. Harus dibiasakan cerita. Karena kita bukan ini sekarang ada keamanan, kebersihan sekarang namanya. Recording stopped. Recording in progress.
Alaihi Wasallam. Izinkanlah saya dan yang tak lupa pula yang dari virtual ini Pak Kepala Cabang Dinas atau staf yang ini teman-teman honorer, kepala sekolah, dan yang terpenting adalah adik-adik anak-anak kita yang sementara akan mengikuti seleksi P3K. Kali ini penting sekali untuk kita ikuti, karena banyak orang-orang pintar kita yang tidak terjaring karena persoalan sedikit, persoalan ujung jari. Ya, yang ikut di honorer itu bermacam-macam berdasarkan pekerjaannya. Ada yang berpengalaman bersentuhan dengan IT, ada juga yang tidak. Oleh karena itu, teman-teman yang memberikan informasi nantinya tentu harus lebih jelas ya, demikian pula kepada teman-teman yang honorer yang punya kemampuan IT yang mumpuni, ajarkan teman-teman kita yang lain supaya kuota kita bisa terpenuhi nantinya. Ya, mudah-mudahan 5.000 untuk tenaga guru akan kita penuhi semua. Begitu juga untuk teknik. Melalui sosialisasi kali ini, mudah-mudahan tersampaikan dengan terang benderang kepada seluruh tenaga honorer kita, sehingga nantinya semua bisa kembali berpartisipasi dan menyandang gelar ASN. Amin. Saya kira itu. Selamat kepada teman-teman semua. Mari kita mulai dengan acara ini. Atas perkenan kita semua, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, acara sosialisasi pendaftaran P3K kali ini kami nyatakan dibuka dengan resmi.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus membuka acara. Baiklah, kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pemaparan atau petunjuk-petunjuk terkait tata cara pendaftaran di link P3K ini. Mungkin Bumi atau Pak Dedi ya yang bawakan materi. Oke. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir secara virtual untuk fokus, karena kita berharap tidak ada lagi kendala masalah-masalah ke depan terkait tata cara pendaftaran ini. Kalaupun nanti dalam forum resmi ini masih ada yang perlu didiskusikan, mungkin ada tanya jawab juga. Yang kedua, masih bisa kita lanjut dengan chatting nantinya. Saya kira cukup. Saya serahkan ke panitia, dalam hal ini Bu Mia dan Pak Dedi. Dengan ini saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini kita kembali bersama-sama baik secara langsung maupun secara virtual dalam rangka masih dalam tahapan pendaftaran seleksi ASN P3K tahun 2024. Kemarin kami Dinas Pendidikan telah dipanggil oleh BKD dalam rangka coaching klinik tata cara pendaftaran P3K bagi tenaga teknis maupun guru tahun 2024 ini. Itulah sehingga kenapa hari ini kita membuat satu kegiatan yang sama, di mana kita menyampaikan hasil coaching klinik bersama dengan BKD itu kepada OPD kita masing-masing secara masif. Perlu kita ketahui bersama, sebentar nanti ini saya bersama dengan Pak Dedi, dalam hal ini Pak Dedi akan kita gunakan akun beliau untuk dijadikan sebagai patron, contoh daripada bagaimana mekanisme pendaftarannya. Sampai hari ini izin Pak, proses SO sedikit ada kendala kemarin dari pengisian di cabang sehingga sudah ada 722 tadi malam kami SO itu, untuk sementara kami pending terlebih dahulu sampai nanti betul-betul kita paham bersama bagaimana tata cara untuk penginputan atau penguploadan pada aplikasi SFC ASN. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, baik yang ada secara daring maupun secara langsung, tanpa mengurangi rasa hormat, kita mulai dari pertama adalah laman yang ada di atas atau ada di monitor di atas itu adalah hanya satu-satunya yang digunakan untuk pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Tidak ada laman lain, tidak ada melalui informasi lain pun. Jadi ketika ada yang menawarkan jasa ataupun menawarkan hal-hal yang berkaitan menjanjikan kelulusan, mohon untuk tidak diikuti atau tidak dipedomani. Jadi semua dari data kami, data yang kami terima dari BKD sudah lebih dari 1.000 yang telah melakukan login atau masuk di SSC ASN. Jadi sudah punya akun statusnya. Kemarin izin Pak, ada laporan dari BKD telah ada guru kita sebanyak 5 orang yang mendaftar. Jadi ada memang sedikit nanti kita sampaikan khusus terkait dengan guru, berbeda memang dengan teknis. Maksudnya adalah guru itu secara langsung dia ada kaitannya dengan Dapodik, sementara kalau teknis itu murni yang digunakan berdasarkan keaktifannya yang diakui sebagai tenaga non-ASN Pemprov Sulsel. Dalam hal ini juga telah kita sampaikan dari jauh-jauh hari bahwa
SK semua yang terdata bahwa baik itu dari yang ditandatangan oleh Kepala Dinas, Pak Sekda, itu semua bisa digunakan. Oke, selanjutnya secara teknis akan dijelaskan juga oleh Pak Dedi, namun sebelumnya mohon dibukakan dulu beberapa file yang 4 format dasar dari BKD. Tidak muncul. Ada 4 file. Iya, sebelumnya mohon kiranya teman-teman sebelum melanjutkan untuk sudah menyiapkan beberapa format. Di antaranya adalah format permohonan untuk melamar. Jadi formatnya sudah ada, mohon untuk mengikuti ini secara baku. Jangan menggunakan format lain. Jangan mengganti huruf, mengganti format. Jadi harus baku seperti ini. Ukuran hurufnya semuanya mohon untuk dipedomani. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekdis, jika ada teman-teman yang memiliki kapasitas lebih, memiliki kemampuan IT, mohon kiranya bisa dibantu teman-teman yang mungkin memiliki kompetensi atau kemampuan dalam ber-IT-nya lebih kurang dari seperti itu ya. Jadi mohon kiranya saling pada saat ini untuk berbesar hati memberikan bimbingan karena bukan persaingan. Jadi perlu kita ketahui bersama, kami dari pegawaian atas instruksi daripada Pak Kasubag, Pak Sekdis dan Pak Kadis berupaya sedemikian rupa agar tidak terjadi persaingan di dalam teman-teman untuk satu instansi kita, khususnya di Induk Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas, agar formasi tersebut bisa dilamar oleh betul-betul teman-teman yang saat ini ada di Dinas Pendidikan, telah bekerja kurang lebih paling minim adalah 2 tahun. Selanjutnya, setelah ini ada format lagi. Mohon izin saya berdiri, enggak apa-apa. Iya. Selanjutnya adalah surat pernyataan. Di sini juga mohon diperhatikan dan tidak mengganti formatnya sampai ke bawah, Pak Dedi. Ya, di sini dibubuhi tanda tangan, nama jelas dan bermaterai. Nah, kalau untuk 2 surat keterangan, yaitu surat keterangan aktif bekerja dan surat keterangan pengalaman kerja, itulah yang teman-teman datang ke ruangan kami tim SO untuk diterbitkan kedua surat itu dengan bertanda tangan kepala dinas. Itu adalah bagian dari mapping kita agar jabatan itu hanya diisi oleh pelamar dari masing-masing yang telah kita mapping sebelumnya. Baiklah, setelah ini kita akan masuk pada tata cara mendaftar bagi yang telah membuat akun. Mohon izin di sini semua sudah membuat akun, mohon tangannya. Sudah semua membuat akun? Semangat. Sudah. Masih ada yang belum membuat akun? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Jadi kita sekarang masuk pada tahapan ini. Secara teknis akan dibantu adik kita Pak Dedi. Kepada Pak Dedi disilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama, pada saat kita setelah masuk ke menu halaman ini, kita klik masuk, terus kita login dengan nick dan password yang telah kita buat pada saat proses pembuatan akun.
Nah, setelah login, kita masuk ke menu biodata. Di biodata ini kita sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang telah tertera. Misalnya, nama sesuai ijazah tanpa gelar. Jadi, nama sesuai ijazah yang kita kasih masuk tanpa gelar. Yang di sebelahnya itu nama inputan pada saat kita pembuatan akun. Jadi harus sama. Terus, gelar depan ijazah atau gelar belakang ijazah. Kalau kita tidak bergelar ijazah, cukup diberi tanda garis mendata. Kalau kita pakai gelar belakang, gelar belakangnya saja yang diisi, gelar depannya kita garis datar. Ya. Katanya belum buat akun, bisa kita ditampilkan dulu cara pembuatan akunnya. Oke. Laporan September bagaimana dari data awalnya, kan data yang kita lihatkan kan dapat akun. Kita kan tidak dilihatkan dulu cara buat akun. Oke, jadi untuk proses pembuatan akun itu kita login kembali ke SSCASN BKN Go ID. Setelah tampil ini kita klik buat akun. Buat akun itu kita ikuti instruksi yang telah ada. Misalnya mengisi nomor induk kependudukan sesuai KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, kabupaten kota, nomor HP, email aktif. Adakah satu orang yang belum buat akun? Kita pakai simulasi sekarang. P3 sudah bisa buat akun. Buat akun boleh. Nah. Iya, P3 boleh kalau hanya membuat akun, tapi tidak bisa lanjut kepada tahapan proses pendaftaran. Iya. Tapi memang sejak kemarin itu dia tadi kan kayak mengumpul ini. Ini juga yang satu. Maksud saya tuh tahu juga komunikasikan langsung mau di DJ harusnya disampaikan dulu Pak tadi ada begini. Ini bagaimana ini Pak? Dia kalau Nabi bilang bagaimana komunikasikan dengan ini misalnya. Itu dia langsung dianti komunikasi. Setelah kita login dibuat akun kayak begini, ini buku panduannya saja. Kita lengkapi, jangan dipraktek langsung karena takutnya data pribadinya orang tersebar. Ya, jadi ini buku manual bukunya. Setelah kita ngisi semua halaman pembuatan akun ini, kita melangkah masuk ke pengisian di dalamnya. Di sini kita sesuaikan data-data semua, NIK, nama, nomor HP, email, nama Anda tanpa gelar, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kabupaten kota sesuai dengan ijazah, tanggal lahir sesuai dengan ijazah, dan jangan lupa KTP ini KTP asli yang di-scan, bukan fotokopian. Terus foto selfie diwajibkan menggunakan laptop atau komputer karena takutnya kalau kita pakai HP melebar ke muka nanti karena landscape key jadinya. Tidak ada di format baku untuk pembuatan akun, baju apa yang jelas muka tampil di situ. Iya, jadi yang penting pakai baju. Saya tambahkan sedikit. Jadi kalau untuk tempat lahir itu ada banyak yang pakai nama desa, kecamatan.
Tapi kalau ada di situ memang terkode bahwa memang tidak bisa lanjut seperti itu bisa disesuaikan by system semua. Iya, jadi jangan khawatir misalnya Ika tidak sama, tapi memang di dalam akun SSC ASN semua sudah by system. Seperti itu. Terus kita lanjut, passwordnya itu Ya, oke Pak Dedek OTW rolangan satu, selebihnya ke kantor kayak yang jangan lupa gunakan simbol untuk memperkuat sandita. Terus kita akan diberi 3 pertanyaan, kita memilih 3 pertanyaan. Pertanyaan ini digunakan pada saat nanti kita reset password atau kita lupa password tak. Karena kalau biasa umur kita foto atau kita tulis bebas sandita. Masih merekam di Mama pergi kantor. Saya tambahkan juga Tabe bagi teman-teman selama mendaftar P3K memiliki nomor HP dan alamat email dimohon untuk tidak mengganti nomor HP sampai ternyata. Jadi segala informasi nanti akan ada pada nomor di mana kita gunakan sebagai nomor HP pendaftar. Iya, jadi mudah-mudahan pokoknya disimpan baik-baik nomor itu, jangan sampai hilang dan sebagainya, dan jangan sampai ganti nomor. Kalau toh misalnya hal itu terjadi, nanti kita harus tanya teknisnya ke BKD atau ke BKN, seperti itu. Selanjutnya mungkin sampai proses pembuatan akun dulu kita stop, kita kasih pertanyaan mungkin supaya clear satu-satu. Iya, masih ada yang mau bertanya soal pembuatan akun. Proses pembuatan akun dulu, belum yang jadwal yang ke depannya, belum. Proses pembuatan akun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di proses pembuatan akun ini kemarin ada di situ tempat tanggal lahir, tempat lahir sesuai dengan ijazah. Sementara yang satunya tempat lahir sesuai dengan KTP. Ada 2 dan tempat lahir sesuai dengan ijazah setingkat kabupaten. Jadi kemarin itu yang kami tanyakan, jadi diisi dengan sesuai dengan kabupaten di mana kita lahir, tapi ternyata di ijazah tidak muncul kabupaten tempat lahir tak sesuai dengan yang kita punya. Anggaplah saya tempat lahir, tanggal lahir saya Patiro Bajo di KTP, tapi kalau disesuaikan dengan ijazah juga Patiro Bajo, tapi di situ diminta sesuai dengan kabupaten setingkat kabupaten. Makanya saya masukkan Kabupaten Bone. Iya, terima kasih. Bagaimana seperti itu, Pak? Jadi ini untuk tempat lahir sesuai KTP. Kalau ijazah kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah. Jadi di tempat KTP itu kan biasa itu di KTP nama dusun, nama kampung. Ini kan di ijazah juga anak kabupaten kotanya yang diminta. Jadi misalnya Watampone ya kita tulis Bone karena dia pilihan, bukan menulis di pembuatan akun. Meskipun di ijazah tidak disebutkan kalau Bone. Oh iya, terima kasih. Meskipun karena itu kabupaten kota yang diminta. Ini, Assalamualaikum Pak, bagaimana jika selama pembuatan akun apabila salah penulisan nama Bapak? Jadi kita perhatikan baik-baik nanti ini penulisan nama tak. Karena ini berpengaruh nanti pada saat proses pendaftaran. Di pendaftaran itu ada nama tak tampil di sebelah kanan. Nama tak yang kita input pada saat pembuatan akun. Jadi harap berhati-hati dalam penulisan ini. Ya kalau sudah terlanjur pasti ditanyakan lagi ke BKD bagaimana nunya itu. Karena yang kan tampil sampai ke akhir. Dan pada saat kita login ini di pendaftaran, kita sesuaikan dengan nama aslita.
ada yang salah. Ada pertanyaan, bagaimana dengan saya Pak, karena di KTP sudah tercantum gelar, bagaimana cara penginputannya saat pembuatan akun, sementara saat penginputan biodata ada penginputan gelar belakang, apakah tidak double nantinya? Sebenarnya dari awal baik di tim pendampingan, di non-ASN telah disampaikan bahwa untuk pembuatan akun mohon mengisi nama sesuai dengan KTP tanpa gelar. Namanya saja sesuai dengan KTP tapi tanpa gelar gitu. Boleh juga sebenarnya ada atensi BKD sebenarnya kemarin. Kalau misalnya sudah terlanjur, tidak apa-apa. Nanti dia tidak akan double di dalam sistem. Lalu kemudian kalau sudah masuk nanti di dalam, sudah buat akun misalnya, terus kemudian kita membuat seperti pengisiannya ini disesuaikan. Jadi di situ akan ada menu memilih nama tanpa gelar. Jadi gelarnya akan ngikut, misalnya gelar belakang, misalnya SPD, SAG, itu dimasukkan sesuai dengan, ini akan muncul sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian ada juga pilihan gelar depan. Jadi kalau gelar depan itu seperti doktor, insinyur. Kalau haji bukan gelar depan, jadi nggak perlu disebutkan haji atau hajah, nggak perlu. Seperti itu. Misalnya nama tak berbeda dengan ijazah, dengan KTP, yang mana kita mau pakai? Ijazah kan tidak susah kita kalau kita perbaiki. Kalau KTP kan bisa kita kecapil. Jadi KTP tak kita perbaiki, kita sesuaikan dengan ijazah. Nanti kalau kita sudah lulus, untuk SPK-nya itu nama tak berdasarkan nama di ijazah, bukan KTP. Jadi kita sesuaikan memang kependudukan tak, data kependudukan tak. Mumpung masih ada waktu, kita perbaiki memang Ki. Sesuaikan maki dengan ijazah tak, supaya sinkron Ki semua. Untuk proses pembuatan akun aman ya? Bertanya dulu. Assalamualaikum Pak Dedi Tabe, izin bertanya. Tadi Pak Dedi tadi sempat dibahas Pak Dedi mengenai KTP. Yeah. Terus kan ini teman-teman ada data yang terdaftar di BKN. Yeah. Terus kita bilang diperbaiki KTP-nya. Bagaimana dengan yang di BKN tahu? Yeah. Apakah harus diubah? Yeah. Disesuaikan dengan yang sekarang? Datanya yang benar. Terus di BKN kalau tidak cocok mispasinya sama gelarnya bagaimana? Kan data di BKN itu nama tak apanya dulu yang salah. Kalau gelarnya kita hapus kan tempat tanggal lahir tak tidak berubah Ji. Sama tanggal lahir tak, data-data pribadi yang lain tidak berubah Ji. Kan ini data BKN sebagai dasar bahwasanya nama tak ini sudah ada di BKN, kita sudah lama mengabdi. Sebagai patokan gini, ini yang data yang betul, ini yang terdata nanti di SKASN pada saat kita mendaftar. Iya, artinya begini, kalau perbaikan nama saja tidak masalah. Yeah. Oke, begitu. Kak. Oke. Ada juga yang kemarin dipotong itu, ini yang patah. Iya, jadi terkait dengan pertanyaannya Pak Agus, jadi data KN itu kan dibuat di tahun 2022 dengan mengambil data cut off di 2021. Izin? Ya, kita pahami bersama bahwa database BKN ini dibuat di tahun 2022 dengan mengambil data cut off di 2021. Jadi ketika ada teman-teman yang melakukan perbaikan data, baik itu data kependudukan, baik itu berupa KTP ataupun ijazah,
Maksudnya adalah pada saat itu mungkin pendataan belum berijazah S1, saat ini sudah memiliki ijazah S1, itu kan tentunya berbeda. Itu akan muncul di menu helpdesk. Di situ ada uraian semuanya. Jadi kemarin ada satu kasus, ada teman kita non-ASN yang ada di Bone. Jadi itu namanya kurang satu kata. Jadi akan terarah dia, diarahkan ke Dukcapil, kayak gitu. Database BKN kita nggak perlu ubah. Jadi kita tidak melakukan perubahan data apapun terkait dengan database BKN. Jadi ada menu yang sudah disiapkan di SSC ASN ini yang tersinkron kepada beberapa kementerian, termasuk di Kementerian Dalam Negeri ya Pak, Dukcapil. Iya. Jadi itu dia akan ada petunjuknya seperti itu. Tapi kalau hanya gelar itu tidak. Tapi kalau ada betul ijaan itu terarah. Jadi misalnya kemarin Ayu Adriani itu ada Ayu kurang N. Jadi di situ diarahkan. Dan ketika misalnya sampai pada waktunya itu tidak berubah, itu disilahkan lanjut, tidak apa-apa. Kita mengisi sesuai dengan KTP yang telah dilakukan perbaikan, selama bisa diinput NIK-nya. Selama bisa diinput NIK-nya, kecuali NIK-nya nggak terbaca. Ketika NIK-nya nggak terbaca, itu betul-betul menjadi masalah besar karena harus disinkronkan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan betul-betul warga negara Indonesia atau dia bukan, seperti itu. Saya kira sudah cukup terpahamkan untuk itu Pak Agus. Oke, kembali Pak Dedi. Jadi sedikit, jadi kuncian untuk kita aktif tidak BKN itu NIKTA. NIK, kan ada NIK pada saat kita input di BKN. Jadi kunciannya itu, kecuali nomor KTP yang berubah, itu tidak terbaca gitu. Lanjut, setelah masuk di menu biodata, kita isi sesuai dengan petunjuk yang telah tertera sesuai dengan instruksinya. Tempat lahir, ijazah, ini tempat lahirnya ini kita pilihan ini. Pilihan kabupaten kotanya. Terus tempat lahir di KTP ini ketikan. Jadi kita mengetik bukan memilih. Ini tempat lahir ijazah kita memilih. Ini tempat lahir KTP kita mengetik. Tanggal lahir kita ketik. Jenis kelamin kita ketik. Email kita ketik. Alamat pada KTP kita ketik. Sedang mengikuti program beasiswa kita pilih ya atau tidak. Terus jenis disabilitas kita pilih, kalau memang disabilitas apa, kalau tidak non disabilitas. Terus untuk melengkapi data Anda, negara domisili dalam negeri atau luar negeri, alamat domisili yang sekarang, bukan KTP. Alamat kan berbeda, biasa KTP-nya masih di Bulukumba, tempatnya sekarang di Makassar. Provinsi saat ini Sulawesi Selatan, kabupaten domisili kita pilihan. Terus agama, status, tinggi badan, akun media sosial kalau kita mau isi, kalau tidak juga. Terus nomor HP yang masih aktif, jadi nomor HP seperti penyampaiannya tadi, tidak bisa diganti-ganti selama proses pelaksanaan pendaftaran P3K ini. Sampai keluar NIPTA. Terus tanda tangan ini, tanda tangan langsung di sini. Nah, setelah lanjut sampai di biodata dulu. Kita bedah satu-satu biodata dulu. Sampai di biodata ini ada yang mau ditanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin saya tanyakan ini Pak Dedi tentang masalah nomor telepon tadi kan ada 2 di situ. Bagaimana kalau 2 nomor dikasih masuk di situ, apakah jadi masalah Pak? Ada ya 1. Oh, itu kan biasanya ada teman-teman punya nomor telepon lebih dari 1 misalnya, begitu. Alangkah bagusnya menurut petunjuk dari 1 yang aktif.
yang bisa dihubungi sewaktu-waktu kalau kita ada persoalan berkas di BKD. Jadi pihak BKD langsung hubungi Ki yang bersangkutan langsung, bukan Ki ke bagian kepegawaian unit kerja masing-masing. Jadi langsung Ki yang bersangkutan. Terus penulisan ijazah, gelar. Kalau kita mendaftar untuk S1, nah kita ijazah S2, S1 kita tulis. Jangan kita tambah ke S2 ada. Terus kalau kita mendaftar SMA, jangan kita tulis ke ijazah S1 SMA bisa aja. Untuk memudahkan ini. Karena kita tidak berpatokan pada ijazah, kita berpatokan pada formasi yang mau kita lamar. Lanjut. Sebelum menulis captcha, kita sesuaikan di semua data sudah sesuai. Periksa kembali. Didi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, saya mau bertanya, coba bisa di-scroll ke atas. Yang itu tempat lahir kan Makassar, tapi kalau di KTP Ujung Pandang diketik Ujung Pandang. Kalau ada di pilihannya Ujung Pandang itu kita pilih. Kecuali tidak ada pilihannya kayak Watampone. Tidak ada itu, boleh dia tulis. Kalau Makassar ada Ujung Pandang pilihannya, jadi kita bisa pilih Ujung Pandang. Siap, terima kasih banyak Pak Dedi. Masuk di jenis seleksi. Jenis seleksi ini kita pilih, kita mendaftar guru teknis karena bukan di bagian tenaga kesehatan, jadi itu dua. Kalau kita pilih teknis akan muncul seperti ini. Ini kalau kita data peserta XTHK2. Kalau kita ada kartu testa THK2, itu namanya THK2. Kita pilih ya kalau ada kartu testa. Nanti pada saat sudah pilih ya, kita diarahkan untuk mengisi nomor peserta XTHK2 tak. THK2 itu pernah ikut seleksi waktu masih zamannya SBY terakhir. Lanjut. Kalau kita BKN, jangan kita pilih tidak. Setelah itu kita klik selanjutnya. Kita masuk di formasi. Di formasi teknis ini kita jenis seleksi formasi teknis. Pada saat ini instansi yang kita pilih itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kita ulang ya. Kita pilih Sulawesi Selatan. Jangan di Sumatera Barat atau Sumatera Selatan. Pilih formasi khusus, lalu kita pilih. Ini yang data merah ini data di BKN. Kita data dari BKN yang waktu 2022. Akunku. Ya, ini akun. Jadi ini tidak jadi patokan bahwasanya ini jabatan yang kita lamar. Ini data waktu 2022, datanya BKN. Lalu pilih pendidikan. Informasi yang dibuka, misalnya
bidang pendidikan khusus, S1 apa di situ. Sesuaikan dengan studi yang ditetapkan, formasi yang ditetapkan. Kalau SMA dia SLTA sederajat. SLTA sederajat ini sudah termasuk SMK, SLB, dan paket. Kalau SMP dan SD itu lain. Kita pilih SMP atau SD ijazah. Terus pilihan jabatannya, operator layanan operasional atau pengadministrasi perkantoran. Kita sesuaikan dengan apa yang mau kita lamar. Kita sesuaikan dengan yang di formasi penetapan, misalnya subbagian umum Dinas Pendidikan. Ini subbagian umum Dinas Pendidikan. Jadi kebutuhannya ada, tidak terkunci siapa-siapa orangnya. Sudah dimiliki. Jadi pada saat kita memilih ini, kita ketemu dulu Ibu Mia. Formasi apa yang mau saya lamar? Jangan sampai baku tabrak-tabrak. Kan tidak lucu. Itu nih yang di SPTJM kan nanti. Jadi satu orang satu SPTJM, tidak double anjapnya. Ya itu untuk induk dengan cabang dinas. Dan sekolah-sekolah itu tetap ke kita supaya tidak baku tumpuk di sekolah tersebut. Jadi tidak ada sekolah yang menyeberang. Jadi untuk sekolah-sekolah silakan berkoordinasi dengan cabang dinasnya masing-masing karena sudah termapping untuk formasinya. Lokasi ujiannya kita mau pilih dalam negeri atau luar negeri. Siapa tahu ada yang mau ke luar negeri, sekalian kita tes di sana. Siapa tahu ada yang mau umroh pada saat pelaksanaan bisa di Arab Saudi. Di lokasi tesnya itu Sulawesi Selatan, BKN. Nah, terus nilai ijazah kita isi apa? Di nilai ijazah ini untuk ijazah SMA ini ada berbagai macam model ijazah. Yang dimana yang diambil. Nah, saya perlihatkan langsung format ijazahnya.
situ nilai untuk ijazah SMA itu nilai ujian sekolah. Jadi rata-rata nilainya yang diisi. Langsung dipadisi. Ada di langsung nilai rata-ratanya di belakang ijazahnya. Lanjut, untuk nomor ijazahnya itu ada nomor di bagian bawah. Nomor ijazahnya ditulis semua, tahun lulusnya, terus tanggal ijazahnya, terus nama sekolahnya. Coba Bang. Yang nomor 12 itu tanggal ijazahnya, nomor ijazahnya itu yang di bawah, yang DN. Semua ditulis lengkap. Nama sekolahnya ada di atas. Iya. Nah, untuk ijazah SMA sudah ada pertanyaan sampai sini, baru kita melangkah ke S1. Ya, Anto atau siapa? Ya. Begini Pak Dede, simpel saja pertanyaan. Ini masalah SMA, kan saya dari Alia. Bagaimana kalau ditulis di situ apakah SMA atau MA? Itu. Tulis maki MA, karena kan dia ini tulisan, bukan di pilihan. Misalnya kita MA, Alia, Kartika. Misalnya kalau paket C, SKB, Bone. Tapi semua di Suranuku SMA, bagaimana itu? Kita sesuaikan sidang SMA. SPK Ruku SMA semua? Kan data-data yang itu, yang SPK dan surat keterangan itu kan bisa diperbaiki. Kita sesuaikan memang dengan apa yang kita pakai. Misalnya ijazah SMA yang kita kasih. Kalau SMK kita bilang SMK. Kalau bilang di paket, ya paket. Tapi kan sederajat Pak kalau misalnya MA sama SMA. Iya, sederajat. Tapi kan ijazahnya di situ kan ada tertulis, bukan sederajat di situ tertulis, tak? Bagaimana kalau nilai ijazah terpisah antara nilai ujian nasional sama ujian sekolah? Yang mana yang mau diambil? Jadi yang diambil itu yang di belakang ijazah, nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah. Kalau nilai ujian nasional itu kan rendah sekali nilainya. Di lampiran terpisah di SKUN. Adapun ijazah yang lama itu dia bagi urut nilai ujian sekolahnya dengan nilai ujian nasionalnya. Jadi yang diambil itu nilai ujian sekolahnya. Kan nilai ujian sekolah yang diambil. Iya, ijazah itu. Mungkin diperjelas begini Kak, maksudnya ini teman-teman, nilai yang mana yang diinput di dalam itu, kan di situ sudah jelas. Di menu di atas sudah jelas Kak, teman-teman tabe, nilai ijazah. Jadi kan selama ini dua yang kita dapat selama ini, ada nilai ijazah, ada nilai yang di SKHUN. Nah,
Yang SKHWN itu bukan jadi pedoman kita. Nilai yang ada di ijazah. Jadi lembar awal itu, lembar depan itu data nama di ijazah, lembar belakang ijazah ada nilai. Kan? Nah, nilai yang ada di ijazah yang di menu di atas yang diinput. Jadi nilai ijazah yang diinput bukan nilai SKHWN. Oke? Ya, jelas di sini di masalah yang di belakang itu Kak siapa tadi? Kak Anto. Masalahnya itu Kak Dedito yang dia pertanyakan pilihan di atas itu SLTA sederajat. Ada pilihannya. Nah, di situ sudah jelas Kak Anto. Di situ tidak ada pilihan MA sederajat, tidak ada. Jadi kita pilih SLTA sederajat. Terus ada di kolom sebelah itu namanya ada tulisan nama sekolah. Nah, nama sekolah itu diisi sesuai nama sekolah yang ada di ijazah. Kalau di ijazah MA Alia bla bla bla, MA yang kita madrasah Alia itu yang kita tulis. Harus sesuai dengan ijazah. Kalau SPKK namanya SMA bla bla bla, itu SPKK yang diganti karena data harus sesuai ijazah. Jadi tunggu dulu, Tabe. Untuk pendidikan ini, kenapa kita ini pendidikan yang perlu dipahami dulu, pendidikan ini pendidikan yang diambil pada saat penetapan formasi, yang ikut pada saat formasi. Kalau kita penetapan formasi kita pilih SMA, bagaimana yang paket bisa mendaftar tidak? Itulah kenapa kita bagian kepegawaian melalui Kasubag Umum mengambil SLTA sederajat. Dia bisa mengcover semuanya. Kalau kita cuma pilih SMA, bagaimana dengan SMK, SLP dengan paket? Bisa mendaftar tidak? Jadi kita perlu pahami di sini bersama bagaimana perjuangannya kepegawaian, bagaimana caranya kita bisa mendaftar semua dengan memilih SLTA sederajat. Ya, jadi yang itu juga tadi pertanyaannya Kak Anto, Kak Dedi, yang masalah menu pendidikan, ini masalah menu pendidikan kan memang sudah jelas SLTA sederajat yang harus kita pilih. Walaupun ijazahnya itu dari Alia, harus memilih SLTA sederajat. Nah, Kak Anto bisa melihat menu nama sekolah. Nama sekolah di situ diketik. Jadi nama sekolahnya di situ Madrasah Aliyah bla bla bla. Kan jangan bilang SMA apa gitu Aliyah. Bukan SMA Aliyah, namanya Madrasah Aliyah. Sesuaikan nama yang ada di ijazah. Itu jika Dedi yang dipertanyakan Kanto, dia mau tulis SMA atau MA. Yang itu. Jadi kalau dokumenta tertulis SMA, kita perbaiki nih, kita sesuaikan ki MA kita tulis di situ, jangan SMA. Bintang-bintang dari yang cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dedi di sini untuk formasi sendiri ada namanya jabatan administrasi perkantoran. Terus untuk pengamanan dengan cleaning service apakah termasuk di dalamnya atau tidak? Terus lanjut kemarin kan diinput masalah jasa terakhir apakah SMA, MA atau sederajat. Nah kemarin yang tertulis itu data saya adalah SMA. Siapa tahu jangan sampai surat keterangan kerja dan sebagainya tertulis di situ SMA. Apakah bisa diganti atau tidak? Terima kasih. Baik, saya bantu jawab ya Pak Dedi. Pak siapa tadi? Pak Agus. Pak Agus. OS ya Pak? Iya. Jadi baik. OS dalam hal ini memiliki dua jenis jabatan sebenarnya realitanya. Ada yang pengamanan, ada yang cleaning gitu.
Nah, pada kesempatan ini, alhamdulillah OS diberikan kesempatan untuk bisa melamar P3K dengan jenis jabatan yang dipersyaratkan adalah bisa mengisi anjak yang tersedia pada instansi di mana yang sudah dipersiapkan. Dalam hal ini, untuk OS kami persiapkan di anjak sesuai dengan anjak yang lowong dan berdasarkan kualifikasi pendidikan di awal pada saat mapping. Jadi, misalnya di SPK-nya sebagai cleaning maupun OS akan terarah sesuai dengan mapping memilih formasi, yaitu jika berkualifikasi pendidikan SD ataupun SMP, itu akan mengisi formasi yaitu pengelola umum operasional. Dan jika yang berijazah SMA, meskipun tugas pokoknya sebagai cleaning maupun sebagai pengamanan, kan di SPK-nya juga terakhir sebagai teknisi dan prasarana teknisi sarana dan prasarana. Itulah yang kemudian nanti dituliskan dalam deskripsinya bisa mengisi pada formasi jabatan baik pengelola umum operasional bagi yang berijazah SD dan SMP maupun pengadministrasi perkantoran bagi yang berijazahkan SLTA sederajat. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Anto tadi, bisa SMA, bisa SMK, bisa MA, bisa paket, gitu. Jadi sudah dijelaskan juga ditambahkan oleh Bu Mala tadi, pilihan di awal sesuai formasi adalah SLTA sederajat. Itu bisa mengcover semua yang sederajat dengan SMA. Nanti pilihannya baru akan muncul nama sekolahnya apa. Itu akan terjelaskan SMA-nya apa, SMK-nya apa, seperti itu. Terus Pak Agus tadi bertanya yang kedua apa? Oke, jadi di pendidikan terakhirnya itu disesuaikan dengan kita, enggak apa-apa. SMA enggak masalah. Itu hanya formasinya itu makanya dituliskan sederajat, bisa mengcover semua. Kalau Bapak dan Ibu memiliki jasa pakai C, tulisan pakai C juga enggak apa-apa. Begitu, di surat keterangan maupun di surat pengalaman kerja. Karena itulah mengcover SLTA, di cover oleh SLTA sederajat. Pak Agus gimana? Terpahamkan? Pak Agus sekarang KB kan jabatannya sekarang pengamanan. Di SPK terakhirnya apa Pak? Teknisi. Nah, teknisi sarana dan prasarana. Dan saya ketik tadi sini teknisi dan sarana dan prasarana tapi tidak muncul. Nah memang Pak, karena formasi di jabatan untuk dijadikan tempat Bapak melamar itu adalah namanya hanya ada pilihan yaitu pengadministrasi perkantoran, buka bedeng Pak Dedi, dan pengelola umum operasional. Jadi bisa masuk di bagian mana itu Ibu Tabe? Bapak pakai ijazah apa Tabe? SMA atau SD? Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah berarti pakai yang pengadministrasi perkantoran. Mohon maaf di sini ada yang pengamanan tidak ada Pak Samad harusnya. Tabe. Pada saat kami coaching, kami di sini kita bersama-sama dengan ada perwakilan dari pengamanan, ada perwakilan juga dari, ada juga Pak Udin. Sudah disampaikan juga bahwa jabatan yang dipilih hanya ada 2 jenis. Untuk yang ijazah SMA yaitu pengadministrasi perkantoran, dan untuk ijazah SD yaitu pengelola umum operasional. Inilah yang dimaksudkan Pak Agus bahwa mohon bertanya ke teman-teman juga atau ke kami langsung di ruangan yang sampai malam menunggu teman-teman. Ada juga Pak Rizwan, mana Pak Rizwan? Itu juga membantu. Baik, cukup ya. Kita lanjut Pak Dedi. Jadi Tabe pada saat pemilihan formasi untuk tidak membingungkan teman-teman, silahkan ke ruangannya Ibu Mia bertanya formasi apa yang mau saya lamar ini Bu. Sebelum kita lanjut. Nah, terus untuk ini pertanyaan mohon petunjuknya di ijazah SMA hanya jumlah nilai nasional sekolah dan praktik yang mana saya ambil untuk dicari nilai rata-ratanya. Kan ada tertulis di bagian paling bawah rata-rata, yang pojok kanan yang kita ambil nilainya.
Terus bagaimana itu Pak kalau paket C nilai ijazahnya di belakang tidak ada nilainya, ada tersendiri di SKHUN. Jadi nilai SKHUN yang ditulis Pak. Iya, kalau di paket C-nya tidak ada tertulis, jadi nilai di SKHUN rata-rata yang kita ambil, nilai rata-ratanya. Terus bagaimana kalau nilai ijazah terpisah antara nilai ujian nasional sama ujian sekolah? Kan ini sudah dijawab tadi, nilai ujian sekolah karena SKHUN dilampirkan secara tersendiri. Ada filenya tersendiri dia untuk mengupload SKHUN. Sampai di sini untuk SMA. Supaya kita lanjut ke S1. D3 dulu kapan? Jadi untuk S1 kita pilih S1 apa Ki? Sesuai dengan formasi. D3 ya? D3. Kalau D3. Ada juga D3. Ijazah D3 masuk. Ijazah D3. Itu Mi untuk ijazah D3 dan ijazah S1 kita sesuaikan dengan formasi yang sudah ditetapkan. Kita pilih di situ misalnya D3 apa Ki? 3 apa? Desain. Ada. Ini D3 desain grafis. Kita pilih jenis jabatannya pengelola layanan operasional, jadi terkunci. Hanya 3 jabatan yang terbuka untuk teknis. Pengelola layanan operasional untuk ijazah S1, pengadministrasi perkantoran untuk ijazah SLTA sederajat, dan pengelola operasional umum untuk ijazah SD. Terus Tadi disinggung oleh Pak Dedi, kalau ada yang masih bingung untuk memilih, kan pernah juga sebenarnya sudah pernah saya share. Namun nanti untuk induk dan cabang dinas akan saya share paling 1 kali lagi. Mudah-mudahan sudah tidak akan membingungkan. Sesuai dengan mapping kita, jabatan yang lowong kita. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Ya, kita lanjut. Lokasi formasinya sama. Kita pilih sesuai dengan ijazah formasi apa di situ yang sudah ditetapkan. Misalnya lokasi formasi apa di situ kita. D3 desain grafis, apa formasi kita? UPT, PTKP. Oh, UPT. Oh, laman di belakang kemarin ketika PTB. Nah, misalnya ini di sini kita mendaftar, kita pilih. Nah, terus lokasi ujiannya sama dalam negeri, lokasi tesnya Sulawesi Selatan, IPK-nya berapa, nomor ijazahnya, tahun lulus, jenis PT-nya, terus nama PT ini dipilih, pilihan ini. Jadi ada itu biasa nama kampusnya berubah, kita sesuaikan dengan pilihan ini. Misalnya Universitas Muslim Indonesia. Lanjut nih, S1 deh. Lanjut nih, S1. Lanjut. Universitas Muslim Indonesia, kita pilih ini. Terus nama perguruan tingginya yang sesuai dengan ijazah. Karena ada yang biasa berubah nih nama kampusnya. Misalnya sama Universitas Muslim Indonesia. Nama prodinya apa? Ya itu. Nama prodi apa? Desain grafis. Dari.
Multimedia. Multimedia coba. Tidak ada juga. Sudah nih, tidak bisa. Gitu. Jadi nama kampus ini berdasarkan dengan prodi yang telah ditentukan. Ada Universitas Muhammadiyah Nasr kasih masuk. Ada apoteker tahu. Saya tambahkan, jadi mohon diperhatikan untuk penanggalan ijazah. Jadi di ijazah itu ada yang jangan sampai yang tertukar di situ kan tanggal yudisium juga. Ada juga tanggal ijazah. Jadi harus sesuai tanggal ijazah. Tahunnya juga jangan sampai ada salah. Itu atensi dari BKD, ketika itu tidak sinkron dengan yang di-upload, dengan yang kita tulis, itu yang bisa membuat kita TMS. Jadi nanti sekali lagi harus dicek baik-baik, tanggalnya, bulannya, tahunnya, terutama nilai IPK. Kalau ada memang komanya, disesuaikan, jangan sampai terbalik dan sebagainya ya. Tapi Pak Dedi, terkait tadi yang pilihan prodi, di situ ada pada saat dimasukkan nama kampusnya dan di pilihan prodinya tidak ada pilihan prodinya, cuman ada lain-lain. Bisakah dipilih itu dari lain? Kan ada itu biasa dalam kampus itu prodinya sudah dihapus atau sudah tidak ada dalam kampus itu, jadi bisa memilih lain-lainnya. Kan ada keterangannya di sini. Jika tidak ditemukan program studi, maka bisa memilih lain-lain. Tutup ini. Iya, jadi tidak apa-apa dikasih lain-lain saja Pak ya. Iya, kalau itu tidak ada, misalnya terhapus itu prodi, bisa kita pilih lain-lainnya. Sebenarnya di kampusnya masih ada, cuman di pilihannya tidak ada. Iya, perguruan tingginya sudah benar, kayak Universitas Islam Negeri Alauddin. Terus di prodinya, pilihan prodinya tidak ada muncul. Pilih lagi lain-lainnya. Lain-lainnya, iya. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ya. S1 keperawatan. Sepertinya sudah berulang kali kita jawab seperti ini. Dari awal itu kan sudah dimappingkan. Seperti Dewi. Dewi ini kan sudah dimappingkan di bidang SMK. S1 keperawatan berarti pilihnya nanti sesuai itu. Sehingga itulah kita pentingnya komunikasi, koordinasi dengan sesama. Jadi misalnya S1 keperawatan ada yang tercantol termapping di bidang SMK pada saat kita pembuatan formasi di CASN. Berarti disitulah. Ya, jangan sampai nanti ada keperawatan di wilayah 7 Takalar. Bisa kalau misalnya ke sana gitu. Iya, tapi kan di awal kita sudah mapping bahwa untuk nama Dewi itu termapping itu bisa dijawab sama Bu Titi. Iya, oke. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan yang di mana tempatnya dia mau memilih formasinya. Seperti misalnya Bu Mala S1 apa? Komputer. S1 komputer sudah termapping di bidang keuangan. Meskipun ada S1 komputer di GTK misalnya, ya jangan milih di GTK karena sudah ada tempatnya orangnya. Itulah dibuatkan SPT JM, surat keterangan keaktifan dan lamar pekerjaan, pengalaman dan keaktifan. Seperti itu. Masih ada yang bingung terkait ini? Beda lagi yang di sekolah. Di sekolah juga seperti itu, misalnya memilih pengadministrasi perkantoran. Sudah termapping, sudah dilaporkan ke cabang dinas. Misalnya di SMA 1 Makassar. Dia mengambil formasi. Jabatannya adalah pengadministrasi perkantoran. Pilih lokasi formasinya di mana? Ya di SMA itu. Atau berkoordinasi dengan cabang, karena mungkin ada himbauan dari cabang bahwa sudah ada nama tersebut sudah termapping untuk mengisi formasi yang di cabang dinas. Ya, jadi kita ikuti arahan mappingnya. Kalau di sekolah
itu ke cabang dinas dengan induk kita koordinasinya di induk dinas pendidikan. Meskipun muara semua datanya dari mapping formasi ada di dinas pendidikan. Baik, lanjut Pak Dedi. Iya. Nah, untuk deskripsi pekerjaan, saya lanjut sekalian karena masuk di situ. Untuk deskripsi pengalaman kerja nanti saya share. Jadi dia general, maksudnya. Jadi ada pengadministrasi perkantoran, ada pengelola layanan operasional, ada pengelola umum operasional, itu nanti ada operator layanan operasional juga. Itu nanti secara general akan saya kirim di grup non-ASN maupun di grup pendampingan supaya supaya sama. Itu arahan daripada BKD, meskipun secara teknis yang kita kerja itu apa gitu. Jadi sudah saya seragamkan, tinggal nanti saya share. Tapi jadi untuk deskripsi pekerjaan ini, yang pertama nama pekerjaan itu disesuaikan dengan SK terakhir yang Sekda Agustus 2024 ataupun SK Bayar 2024. Jadi kita sesuaikan ke semua. Jadi ini deskripsi pekerjaannya ini seperti yang kita mau lamar supaya sinkron ki. Nah, terus untuk riwayat pekerjaan kita bisa mengisi sesuai dengan masa kerja tak. Misalnya kita dari 2017, kita bisa upload dari 2017 sampai dengan sekarang. Jadi apa-apa saja yang diupload pada saat tambah riwayat pekerjaan. Yang pertama, jenis instansinya apa? Instansi pemerintah. Instansi pemerintahnya ini Sulawesi Selatan. Nah, instansi perusahaannya ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jabatannya apa? Kita sesuaikan dengan SKTA. Tanggal mulainya kapan? Tanggal mulainya ini berawal dari tahun itu. Misalnya 1 Januari 2017. Akhir tanggal selesainya 31 Desember 2017. Gaji pokok tak berapa pada saat itu? Misalnya 2 juta. Nomor SK-nya tanggal berapa? Terus pejabat yang bertanda tangan ini nama jabatannya, bukan nama yang bersangkutan. Misalnya sekretaris daerah yang bertanda tangan, yaitu sekretaris daerah. Kalau kepala dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan. Terus kita upload filenya. Jadi file yang diupload itu lembar konsideran, lampiran awal, lampiran nama tak, kita tandai ki. Nama tak, kita stabilo ki atau kita tandai apa ki. Terus lembar tanda tangan terakhir. Jadi itu poin yang jadi jangan upload semua ki. Itu yang kita potong-potong per tahunnya. Terus sampai di sini untuk deskripsi pekerjaan. Saya tambahkan untuk riwayat pekerjaan. Jadi karena ada semua item tadi itu harus terisi, jadi ada misalnya tadi yang ke ruangan bertanya, Bu, saya memiliki riwayat pekerjaan dari tahun 2010 misalnya, tapi ada beberapa item yang tidak bisa dibuktikan, misalnya SK-nya hilang, itu nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Misalnya nanti ketemunya lagi di tahun 2011-nya, ya itu disesuaikan. Jadi kalau misalnya memang tidak memiliki meskipun kita ya misalnya memiliki masa kerja di instansi yang mungkin berurutan dengan berbagai macam pindah-pindah lah, misalnya dari bidang A ke bidang B, namun ada beberapa dokumennya itu nggak ketemu gitu. Nah kalau kita nggak bisa membuktikan itu, mendingan nggak usah diupload. Jadi kita ambil di mana yang bisa kita buktikan sesuai dengan waktu, karena nanti akan buktinya kita harus mengupload SK-nya. Iya.
Jadi misalnya ada yang, saya sebenarnya honor dari tahun 2010, tapi dari tahun 2017 sih baru ada semua SK-SK aku, nggak apa-apa, 2017 saja. Iya. Yang jelas jangan bilang begini, saya PHK 2 nih, atau saya database BKN. Nah, idealnya database BKN ini berarti dia di cut off 2021 kan? Berarti pastinya minimal dia memiliki SK 2021. Nah itu berarti diupload itu. Dimasukkanlah entry-entry datanya, baik itu nomor SK-nya, berapa gajinya, nomor SK-nya, pejabatnya, seperti itu. Terpahamkan? Adakah begitu? Dikasih SK ada gajinya? Iya. Jadi ada akumulasi gaji gitu? Enggak ada. Tahun berapa itu? Jadi setelahnya itu ada kan gajinya, ambil saja yang lengkap dokumennya tanpa mengurangi dari esensi bahwa kita adalah P1 dari 2021, misalnya seperti itu. Ya, bisa terpahamkan? Nggak usah mempersulit keadaan maksudnya. Iya. Jadi lanjut, karena riwayat pekerjaan yang kita upload nanti harus selaras dengan surat keterangan pengalaman kerja yang kita akan buat. Jadi formatnya sudah ada, surat keterangan pengalaman kerja, identitas diri kita kasih masuk, profil pekerjaan saat ini, terus deskripsi pekerjaan tak kita sesuaikan dengan yang kita tulis di halaman itu. Lanjut, riwayat pekerjaan ini kita urut yang paling atas 2024 dulu sampai ke bawah. Jadi kita bisa tambah ini kolom. Terus yang bertanda tangan kita sendiri yang bersangkutan. Jadi ini surat keterangan pengalaman kerja dikasih satu file dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pak Kadis. Jadi 2 file, 2 lembar di dalam PDF itu yang nanti diupload. Lanjut. Nah, untuk ini penguploadan berkas. Yang pertama, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Ada format seragamnya itu, sudah di-share, kita sisa isi data dirita, dan dikasih materai. Jadi 2 jenis materai yang diakui. Yang pertama e-materai, dan yang kedua materi tempel. Kita gunakan yang mana kita inginkan. Formatnya itu formatnya itu seperti ini: nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan sampai jurusan, informasi yang dilamar, alamat lengkap, nomor telepon. Nah, kita sesuaikan semua ini isinya. Jadi yang poin 7 ini kita hapus saja. Surat keterangan disabilitas. Kita hapus saja kalau kita bukan disabilitas. Jadi catatan ini juga kita hapus. Oke. Tidak pakai. Kemarin saya itu dulu kecilnya sekarang informasi yang dilamar apa formasinya? Misalnya
Pak Sapria, formasi yang dilamar adalah pengelola layanan operasional pada sub. Diikuti itu yang beredar itu Pak, yang baik dari surat BKD maupun surat Menpan. Jadi misalnya Pak kita berarti di Subak Program Pengelola Layanan Operasional, Subak Program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ada sekretariatnya kalau tidak salah ya. Subak Program Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Gitu. Nggak usah. Jadi lanjut. Yang kedua, surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Sudah tadi, jadi surat lamaran dan surat pernyataan ini kita sendiri yang buat, kita yang ketik. Jadi surat pernyataan itu yang 5 poin, yang surat lamaran itu yang ditujukan ke Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Terus surat keterangan bekerja dan surat keterangan aktif bekerja itu yang ditandatangani oleh Pak Kadis, nanti di-share setelah ditandatangani oleh Pak Kadis, setelah kita melapor ke bagian SO, timnya Ibu Mia. Yang ketiga, kartu tanda penduduk, ini semua file ini harus asli yang diupload. Surat keterangan penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Kalau tidak ada KTP, ada surat keterangan dari Dukcapil. Jadi bukan fotokopian yang diupload, aslinya. Dan harap dipastikan itu jelas terbaca hasil scan-nya. Terus ijazah asli sama, harus asli juga yang diupload. Nah, transkrip nilai ini untuk ijazah 1, untuk SMA ini yang diupload SKHUN ataukah lampiran belakang ijazah. Terus pas foto ini yang berlatar belakang warna merah. Tidak ada yang mengatur bahwasanya kita harus pakaian apa, tapi alangkah bagusnya yang formal dan berkerah. Dan baju warna putih kalau mau seragam. Kan bisa foto sama Argenta pakaian putih untuk dipakai di upload nanti pakai kamera. Bisa 10.000. Sampai di sini ada yang mau pertanyakan? Ada yang bertanya? Anda bisa. Apa kenapa? Kalau sudah tidak ada, kita beralih ke pertanyaan chat yang di Zoom. Ya. Tapi Ibu, untuk pending itu bagaimana yang terdata di BKN itu ijazah 1, sedangkan di lokasi formasi harus ijazah SLTA sederajat, baru muncul pilihan nama sekolah tak. Kalau ijazah 1 dimasukkan justru hilang atau tidak ada namanya sekolah tak. Ya baik, jadi untuk penanya yang di chat ya, kita jawab dengan di sini, kenapa tidak muncul? Karena formasi di SMA memang yang ditetapkan oleh Menpan itu hanya ada 2 jenis formasi jabatan, yaitu pengadministrasi perkantoran dan pengelola umum operasional, di mana pengadministrasi perkantoran itu kualifikasi pendidikannya adalah SLTA sederajat, dan untuk pengelola umum operasional dia SD. Jadi biar berijazah SMP pun kalau misalnya mau mendaftar tidak bisa di pengadministrasi perkantoran, tapi di pengelola umum operasional. Nah itulah kenapa kalau ijazah S1 yang dipilih tidak akan muncul.
Untuk scan berkasnya bisa menggunakan scan HP atau harus pakai scan print, mohon petunjuknya. Lebih baiknya scan print supaya bisa bagus. Kalau HP-nya juga berkualitas yang bagus bisa juga. Iya. Berikutnya deh. Tabe Ibu untuk tendik itu bagaimana yang terdata di BKN itu ijazah S1 dengan oh sama tadi. Lagi. Ya. Di bawah. Bagaimana dengan ijazah? Bagaimana dengan ijazah yang digunakan menggunakan nilai skala 10, sedangkan pada portal SSJSN diminta rata-rata nilai ijazah dengan skala 100, apakah perlu dirata-ratakan juga? Yang jelas intinya disesuaikan dengan pemberlakuan ijazah tersebut dan pada permintaan pada nilai yang di aplikasi SSJSN. Kalau guru yang diupload SK bayar, jika tidak tercover di SK Sekda, apa bisa Ibu? Kemudian jika bisa SK bayar semester sekarang, kapan rilis ya Bu? Karena kemarin masih draft, mohon jawab Ibu Bapak. Baik, jadi Alhamdulillah tadi terakhir sekali hari ini saya konfirmasi terkait SK bayar. Masih di SO prosesnya. Ada Bu Iva di sini, ada GTK, Tabe. Mohon jawabannya terkait dengan SK bayar, karena kalau petunjuk dari Pak Kadis, katanya sudah diproses SO. Ada dari GTK yang bisa membantu menjawab. Menurut Pak Kabit, ditanyakan sama Bu Iva katanya. Proses SO-nya di mana? Karena nantinya akan diupload. Jadi betul, yang diupload itu adalah yang terakhir ya, Pak Didi? Iya. Jadi kalau dia tidak memiliki SK Sekda, silakan mengupload SK bayar. Masih ada lagi? Untuk SK yang dalam 1 tahunnya 3 terbit, SK terakhir yang diupload. Misalnya, SK di 2023 3 kali keluar. Januari, Juli, dan Oktober. Yang Oktober kita upload. Begitupun di 2024, Agustus yang kita upload. Terus lanjut pada saat setelah kita mengisi formasi berkas yang sudah dipersyaratkan, kita akan masuk ke menu resume. Resume pendaftaran ini kita cek baik-baik kesesuaian data. Kalau sudah sesuai kita centang. Kalau tidak sesuai kita perbaiki memang. Untuk pada posisi resume, kita misalnya memiliki rasa khawatir, keraguan-keraguan, boleh membawa ke pendamping, membantu untuk dipastikan, gitu. Tapi kalau sudah yakin, silakan melakukan cek sendiri, nggak apa-apa. Kalau masih punya keraguan-keraguan, boleh ke pendamping. Kalau misalnya teman-teman di sekolah, boleh dibawa ke yang dianggap memahami hal ini. Kalau dekat cabang dinasnya boleh ke cabang atau ke teman satu sekolahnya. Kalau teman-teman di Induk bisa ke kami, bisa juga ke teman yang mungkin dianggap lebih bisa memahami terkait dengan pendaftarannya. Seperti itu. Terus tadi satu dek, ada lagi di chat, sebentar. SK yang diupload SK Sekda atau sekolah Pak, dari awal sudah disepakati bersama bahwa yang diupload adalah SK Sekda dan maupun SK bayar. Berarti SK sekolah boleh nggak? Tidak. Inilah kemarin yang sampai ada 5 orang yang menjadi atensi BKD, ada yang sudah mensubmit. Itulah ternyata setelah ada yang bersangkutan kami minta klarifikasinya, ada yang mengupload menggunakan SK sekolah. Nah, itulah BKD tentunya sebagai verifikator yang menentukan dia TMS atau memenuhi syarat, tentunya beliau. Jadi kalau dari awal sudah disepakati oleh BKD, oleh kita Dinas Pendidikan, dan bahkan sudah sampai ke Menpan bahwa yang digunakan adalah SK Sekda dan SK bayar. Tapi untuk jadi perhatian, riwayat jabatan itu baik teknis, tendik maupun guru wajib diisi. Jadi jangan sampai kita tidak mengisi itu.
Karena ini bukan tanda bintang, jadi bisa dilangkai. Jadi jangan sekali-sekali untuk melewati step by step pendaftaran ini. Jangan sampai gara-gara hal sepele, kita sudah resume, nanti TMS sampai di BKD. Padahal persoalan sepele, persoalan riwayat jabatan yang kita tidak isi. Jadi kita perhatikan baik-baik step by stepnya. Jadi pada saat menu resume ini kita perhatikan juga dokumen yang kita upload, kita cek kembali. Kalau sudah sesuai kita beri tanda centang. Sampai semua ini centang semua sampai dengan kalau kita merasa sudah sesuai, ada akhiri proses pendaftaran. Inilah penentu dari segala penentu. Kalau sudah tertindih ini, terklik ini, tidak bisa pakai apa-apa ini. Biar kita bawa masa ke BKD 1000 orang, tidak bakalan dilayani ki. Karena sudah diakhiri dan sistem yang bekerja ini bukan manusia lagi, sistem yang menyeleksi kita. Jadi pada saat itu akan muncul bukti resume pendaftaran dan kartu pendaftarannya seperti ini. Ini kita simpan baik-baik, akan dibawa pada saat proses CAT. Dan proses CAT ini informasi yang kami dapat, bagi yang tidak tahu komputer, harap belajar memang, karena tidak ada pendamping yang bisa masuk ke ruangan CAT. Jadi kita belajar memang dari sekarang bagaimana itu menjawab soal-soal di SSCSN atau di CAT-nya. Karena tidak ada yang masuk pendamping di ruangan CAT itu, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari BKD sendiri. Jadi kita penentu lulus tak, diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa bantu, diri kita sendiri nih. Dan perbanyak doa. Doa mami ini yang bisa memudahkan kita semua langkah tak. Izin Kak, untuk SK yang akan diupload itu kan setiap tahunnya SK perubahan atau SK terakhir. Bolehkah di-share itu SK-SK perubahan tiap tahunnya? Terima kasih. Baik. Oke, baik. Jadi kalau nggak salah ingat ya, semua SK sudah pernah di-share, tapi kalau misalnya memang masih ada yang luput, nanti kita saling bantu untuk di-share kembali di SK yang terakhir, kecuali di SK yang kita lakukan perubahan ini. Ada yang kita mengajukan perubahan ke BKD terkait dengan perubahan nama, data, dan sebagainya. Yang sekarang dalam proses ditandatangan karena perubahan pejabat, jadi yang mencari lagi Pak pejabatnya, waktu itu masih Pak Darmawan ya, yaitu sehingga masih terproses. Tapi ketika misalnya teman-teman, karena itu di SK perubahan tidak merubah konsideran, hanya lampiran. Jadi kalau merasa teman-teman tidak mengalami perubahan nama, maksudnya perubahan data, silakan, itu aja digunakan. Bagi yang memang ada kesalahan, itu yang masih menunggu. Dan kalau yang SK bayarnya, nanti kita akan minta ke bidang yang membidangi terkait dengan SK bayar, karena pastinya akan dibutuhkan teman-teman yang ada di sekolah. Itu nanti kita berupaya untuk mudah-mudahan bisa dipercepat dari bidang yang membidangi untuk SK bayarnya segera bisa di-share ke teman-teman, bisa dipergunakan. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Dedi itu benar. Jadi setelah betul-betul dipastikan bahwa data yang telah diisi, telah diupload dokumennya dengan benar, kembali diperiksa satu kali lagi, minta pendampingan, karena ketika sudah dipilih mengakhiri yang berwarna merah tadi, itu maka satu tahapan sudah terkunci, yaitu tahap pendaftaran kita. Tinggal mami bagaimana kita perbanyak doa, kalau memang garis tangan pasti akan insya Allah kita bernip di tahun ini. Proses seleksi berikutnya yaitu proses seleksi CAT. CAT seperti dikatakan oleh Pak Dedi tadi benar.
Di lokasi CAT tidak ada pendampingan baik dari OPD maupun BKD. Di sana yang bertugas adalah dari BKN. Dan tidak ada teman-teman baik BKD ataupun dari OPD yang boleh masuk ke dalam pintu seleksi ruang seleksi CAT tersebut. Itu yang disampaikan oleh BKD. Jadi kalau teman-teman punya waktu kiranya belajar, memang minta maaf kalau ada yang memang tidak biasa menggerakkan mouse-nya dalam waktu kurang lebih 1 bulan 2 bulan ke depan berlatih, memang berapapun yang kita isi, apalagi kalau misalnya formasinya 1, pelamarnya 1, kita sudah berupaya memappingkan dengan segala rupa. Kalau memang itu garis tangan tak, insya Allah kita akan bernip tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Yang intinya pengisian CAT itu kita sampai mengakhiri, kita selesaikan semua itu pertanyaan, mau itu entah benar jawabannya atau tidak, nanti CAT Tompi yang menyeleksi. Yang jelasnya kita akhiri itu pertanyaan, soal. Izin Pak Dedi, itu kan ada kami di pengamanan ya, khusus pengamanan. Kami pernah muncul SK 2000 sekian dan kami juga mendapatkan SPK di tahun itu. Bahkan ada SK cuma SK yang ada lampirannya tidak ada. Itu bagaimana itu Pak Didi? Kami punya 2 berkas di tahun yang sama. SK tahun 2023 ada, SPK pun juga ada. Di tahun 2024 SK ada tapi tidak ada lampirannya. Tapi kita dapat SPK. Jadi ya, untuk 2023 itu yang digunakan itu yang ditandatangan oleh Pak Sekda. Untuk 2024 itu SPK, karena yang dikeluarkan oleh BKD itu cuma rekomendasi jumlah OS yang ada di masing-masing OPD. Berarti SPK 2023 tidak dipakai dengan bukan tidak dipakai, tidak diupload. Iya, Om Deddy, terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut, dicek mungkin sedikit Arjun. Terima kasih. Jadi banyak. Berhenti. Jadi untuk satuan pendidikan, karena yang terbuka formasinya untuk ijazah SMA, kita sesuaikan data-data dengan ijazah SMA. Stop, jangan kasih naik. Sorry, ada pertanyaan. Tapi Pak, bagaimana dengan Tendik terdata di database S1 tapi harus downgrade ke SMA dengan menyesuaikan formasi yang didaftar tapi lokasi formasi sekolah tempat mengabdi tidak ada? Masa sih? Karena semua SMA itu ada formasinya. Kalau dia sekolah negeri ya, itu ada semua formasinya. Coba dicek kembali di surat penetapan formasi baik Menpan maupun yang sudah di dalam bentukan surat pengumuman formasi dari BKD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi untuk SK bayar yang dimasukkan dalam riwayat pekerjaan semester 1 dan 2 atau hanya semester 2 saja. Seperti tadi disampaikan, yang diambil adalah di akhir. Oke, lanjut naik. Ada nomor Pak Dedi dan Ibu. Yang ini Bu. Tapi Bu SK bayar memasukkan, sudah. Lanjut, habis nih? Oke, lanjut sama semua ini. Tapi untuk ijazah SMA 2009 di belakang ijazah sudah tadi dijelaskan. Oke, lanjut. Ijazah sudah dijelaskan. Stop. Yang masukkan kalau dia SK sekolah. SK yang setara, yang ditandatangan oleh Kepala Dinas, maksudnya Bapak dan Ibu. Apakah di SK Sekda harus disertakan juga dengan konsiderannya? Bagaimana menurut Pak? Harus tidak?
Harus. Jadi kan di konsideran menyatakan tanggalnya, tahunnya kan. Jadi di konsideran, ambil konsideran lengkap yang sampai tanda tangan, lalu di lampiran itu halaman pertama yang ada tahunnya, kemudian ada tanda dan yang ada tanda tangan akhir. Itu saja, jangan ke semuanya ya. Iya. Bagaimana dengan akun saya yang begini, sedangkan saya mengabdi di tahun 2020 sebagai tendik, 2021 sebagai guru dan sudah 2 kali berturut-turut mendaftar P3K guru. Nah kalau sudah berturut-turut mendaftar P3K guru harusnya udah lulus kan? Atau gimana? Nanti koordinasi langsung chat aja nggak apa-apa. Saya nggak terlalu paham ini. Kalau untuk guru apakah harus mengupload Kalau untuk guru apakah harus mengupload surat pengalaman kerja jika sudah ada SK Sekda dan SK Bayar, kemudian jika di antara SK Sekda dan ada nama yang terdaftar diganti dengan SK Bayar. Kalau untuk guru itu spesial. Yang jelas cek dulu masuk Dapodik, lalu kemudian by system. Jadi untuk kelengkapan dokumennya diupload saja. Yang jelas kunci utama kalau untuk guru dia terdata di Dapodik seperti itu. Lanjut ke Pak Arjun. Tapi di SK saya SK Sekda 2021-2022 dan tapi perubahan SK 2023 ada perubahan SK 2024 lagi nama aku jadi SK Bayar 2023 saya kasih masuk IE. Tapi Pak bagaimana dengan tenaga ekstra K2 upload SK-nya sejak tahun berapa? Disesuaikan saja yang memiliki bukti dukung. Tapi masalah pengalaman kerja bagaimana dengan jabatan berbeda setiap tahun? Tidak masalah. Berbeda setiap tahun selama di instansi kita. Misalnya tetap di Disdik, itu tidak ada masalah. Meskipun misalnya nama Bu Mala, tahun 2021 namanya pengelola gaji. Lalu kemudian 2022 berubah lagi, anggaplah ya, menjadi pengelola data. Lalu 2023 pengelola data, itu nggak apa-apa. Lalu kemudian 2024 menjadi pengelola layanan operasional. Itu nggak apa-apa, dituliskan saja dengan dibuktikan nanti SK-nya. Nah, di deskripsinya itu nanti terakhir yang digunakan nama jabatan di SK terakhirnya. Apakah di SK Sekda sudah? Mungkin terjawab semua ya? Oh, ada tadi itu yang bagaimana jika di sekolah tersebut sudah full ya? Bisakah dia melamar di sekolah lain? Koordinasi Ki dengan cabang dinas yang mengetahui hasil mappingnya di sekolah mana yang lowong atau ada di formasi cabang dinas yang lowong dan harus diketahui oleh kedua belah pihak kepala sekolah, maksudnya kepala sekolah tempat sebagai non ASN selama ini, terus kemudian kalau misalnya ada memang sekolah yang lowong, apakah masih lowong atau sudah ada juga orang yang diarahkan oleh cabang dinas dan kesepakatan dari dua kepala sekolah tersebut bisa mengisi di jabatan yang lowong tersebut. Oke, itu saja mungkin dari saya, mohon izin lanjut ke Pak Dedi. Sedikit sebelum ditutup, untuk bagi yang masa kerjanya baru 2 tahun dan tidak terdata BKN maupun XTHK2 harap bersabar menunggu di periode kedua di November. Jadi yang periode pertama ini khusus BKN dengan XTHK2. Jadi kita tidak bisa mengatakan nanti sistem akan menolak dengan sendirinya. Iya, sudah 3:30 lewat dan sesuai dengan waktu yang kita telah sepakati tadi dengan tim dan atas izin dari pimpinan, mungkin dari segala penjelasan dari kami mungkin masih ada yang belum dimengerti atau tidak semua yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu mampu kami jawab dengan cara kegiatan Zoom ini, bisa melalui chat ke cabang dinas
bisa melalui chat ke kami, ada grup juga non ASN, ada grup pendampingan, bisa ditanyakan, dan mohon maaf jika misalnya cara menjawab kami itu agak slow respon karena dengan keterbatasan tangan kami, dengan aktivitas kami yang alhamdulillah sih lumayan padat terkait dengan bagaimana teknis kita bisa membantu teman-teman terkait dengan seleksi P3K 2024. Satu poin terakhir dari kami, apapun yang kita lakukan ketika terkait dengan pemilihan formasi, bagaimana mengupload dokumen, jangan malu bertanya. Jika malu bertanya kepada kami, tanyalah pada teman kita, satu bidang, satu subak, satu sekolah, satu cabang dinas. Mohon teman-teman juga jangan berpelit untuk memberikan informasi. Janganlah karena mungkin satu hal yang sebenarnya sederhana sekali, karena malu kita bertanya malah membuat fatal pada saat kita memilih mengupload dokumen ataupun mengisi dari data-data pada akun SSC ASN. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika kami di sini berdua dengan Pak Dedi hanya mampu memberikan jawaban dan penjelasan seperti ini pada sore hari ini. Mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.